Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembuatan aplikasi sederhana untuk pengelolaan data movies-nya. Yang sebelumnya sudah ada beberapa hal yang kita tambahkan, yaitu koneksi database, lalu menampilkan data filmnya di dalam struktur table, serta membuat fitur tambah data, kita insert data ke dalam database, serta menambahkan fitur opsi lihat detail untuk melihat daftar lengkapnya. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan sebuah fitur untuk hapus data, dan di video-video berikutnya akan ada proses update data, pencarian data, dan masih banyak lagi. Pokoknya fitur aplikasinya insya Allah akan kita lengkapi hari demi harinya. Jadi sekarang untuk hari ini kita akan coba lihat hasil dari belajar sebelumnya, dan kalau teman-teman buka melalui browser, jalankan localhost, kurang lebih tampilan detailnya seperti ini. Nah, di halaman ini kita akan coba jalankan fungsi hapus data. Jadi saya minta kalian buka lagi kode aplikasinya ke halaman editor. Saya pakai Sublime Text. Terus kalian buka detail.php. Idenya di sini, ketika user klik hapus, tombol hapus ini, saya mau programnya mengarahkan ke sebuah file atau halaman yang namanya hapus.php. Ini file yang akan kita buat untuk proses delete-nya. Sama seperti halaman detail, yang mana kita perlu kirimkan data ID-nya supaya PHP tahu baris data siapa yang ingin dihapus. Karena kalau tidak mengirimkan data ID-nya, ID yang spesifik, bisa jadi datanya kehapus semua. Dan itu hal yang tidak kita inginkan. Nah, berarti di bagian URL-nya, formatnya kita ubah. Kita akan tambahkan notasi tanda tanya, ID sama dengan. Kita buat tag PHP, pembuka dan penutup. Lalu kita cetak si $movie ID. Kita ambil ID dari database-nya berdasarkan halaman detail yang kita pilih. Kalau teman-teman save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Kalau teman-teman sorot ke tombol hapusnya, di bagian sini ada URL-nya. hapus.php ID sama dengan 1. Kalau kita kembali lagi ke movies, terus pilih film yang lain, kita klik, maka sekarang hapusnya berdasarkan ID 3. Kita bisa lihat. Sekarang ID-nya sudah sesuai dengan data yang kita pilih. Kalau sudah cocok seperti ini, kita akan buat file dulu, namanya hapus.php. Karena filenya belum kita buat, berarti di bagian folder php MySQL, kita klik kanan, new file, terus teman-teman boleh save, kasih nama aja, namanya samain seperti yang tadi, hapus.php. Kita save. Di halaman ini sedikit berbeda dari file-file lainnya. Kita tidak membutuhkan sebuah struktur HTML, dan file ini cukup sederhana. Kita hanya butuh tag PHP pembuka dan penutup. Kemudian seperti biasa, kita pun butuh data koneksinya, kita copy aja. Jadi setiap file harus ada data koneksi biar kita bisa menjalankan sebuah perintah query. Kita copy, kita taruh di hapus.php. Setelah koneksinya berhasil dan sudah terhubung, sampai di sini tugas pertama sudah selesai. Dan tugas berikutnya kita akan ambil ID dari URL. Itu langkah kedua yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita ngambil ID berdasarkan link hapus yang kita pilih. Artinya ID yang sudah dikirimkan ke halaman hapus.php kita perlu ambil, kita perlu terima. Untuk itu kita buatkan variabel namanya ID, terus diisi dengan $_get kurung kotak kutip tulis namanya ID. Jadi ingat, kalau kita mengambil data apapun dari URL pakai metode get. Nama getnya apa? ID.
Jadi dengan kata lain, get ini adalah simbol tanda tanya. Setelah tanda tanya ada nama apa. Nah, nama itulah yang kita ambil di bagian kurung kotak seperti ini. Lalu ID-nya kita simpan ke dalam variabel. Setelah ID didapatkan, nah silakan kalian jalankan sebuah query. Perintahnya sama, mysql underscore query. Kita butuh data koneksi sebagai parameter pertama. Parameter kedua adalah perintah SQL query-nya. SQL query-nya bukan lagi insert atau select. Kita tulis perintahnya delete from table movies. Kalau teman-teman menuliskan seperti ini aja, maka semua data filmnya akan dihapus. Nah, untuk itu kita tambahkan keyword where untuk memfilter data movies mana yang akan dihapus. Kita akan hapus berdasarkan ID sama dengan $ID. Perhatikan penulisannya. Perintah query-nya seperti ini. Setelah query ini dijalankan, seperti biasa, kita akan lakukan header location. Kita akan pindahkan ke halaman index.php. Kita kembalikan ke halaman list movies-nya atau halaman utamanya. Kalau sudah seperti ini, proses hapus data kita harusnya berjalan dengan baik kalau tidak ada error. Supaya kita bisa menghandle errornya, kita bisa tambahkan fungsi ordai mysql error. Kita copy, kita taruh di hapus.php. Jadi harusnya setiap kita jalankan sebuah query, kita harus tambahkan ini biar kita tahu apa pesan errornya. Jadi silakan teman-teman tambahkan sendiri di bagian detail. Begitupun untuk halaman indeksnya. Silakan tambahkan perintah ini. Itu opsional, teman-teman bisa pakai. Kita akan coba testing fitur hapus data kita. Teman-teman boleh save semuanya, terus kembali ke halaman utama, yaitu indeks. Kita akan hapus data yang kosong, yang bagian 7. Mungkin berbeda data saya dengan data kamu. Teman-teman bisa lihat detailnya, datanya kosong, kita bisa lihat. Kita bisa hapus data yang ID-nya 8. Kita klik tombol hapus, dia redirect ke halaman indeks, dan sekarang data yang ID-nya 8 sudah tidak ada di daftar movies-nya. Sampai di sini proses hapus data kita sudah berjalan dengan baik, dan pastikan teman-teman juga berjalan dengan baik, tidak ada error. Oh iya, untuk data yang tidak tampil gambarnya seperti ini, silakan teman-teman siapkan data gambarnya. Teman-teman bisa download dari Google, terus dimasukkan ke dalam folder movies. Oke, itu dia cara kita menghapus data menggunakan sintak PHP. Nanti kita akan lihat beberapa fitur tambahan lagi yang akan kita coba di video berikutnya.